Ya kalau berbicara kemungkinan ya mungkin. Ya udah. Oke. Bentar dulu. Lalu Biar mari kita kalau bandingkan. gitu. Mari kita bandingkan. Berarti Oke, gugur bentar, saya sudah, gugur sudah argumenmu bahwa kau diam dulu, kau gugur. Kau bilang mustahil, tidak mungkin seorang nabi menerima wahyu dalam goa. Dan ternyata kau sudah ingkari itu. Bahwa ternyata mungkin seorang nabi menerima wahyu di dalam goa, malaikat masuk goa. Kata kau sendiri loh, kau ini nggak konsisten kau. Kenapa? Karena tuduhanmu kepada nabiku itu bisa kulemparkan kepada Tuhanmu, bahkan lebih mengerikan. Kenapa? Kau perhatikan. Kalau ini iblis nih, contoh. Ketika Tuhan kau keluar dari goa, wajahnya berubah. Kemudian jadi Tuhan. Bisa nggak dikatakan iblis? Hanya iblislah yang ingin jadi Tuhan. Tahu kau? Nabiku jadi Tuhan nggak ketika keluar dari goa? Baik. Oke. Hah? Nabiku tidak Oke, pernah jadi Tuhan, tapi apa? gantian. Nabiku ketika keluar dari goa mengajarkan orang-orang miskin untuk dimerdekakan jadi budak, ajaran iblisnya itu. Coba lihat Tuhan kau. Gantian. Ketika Tuhan kau keluar dari goa berubah dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Yesus sebelum jadi mati, dia mengajarkan apa? Jangan pergi menyimpang ke negara lain. Aku diutus hanya untuk domba dari kalangan Bani Israel. Setelah keluar dari goa apa? Baptislah semua jadikanlah muridku. Wah, berubah dia. Jadi pengen haus ini dia, haus jemaat dia. Iblis nggak tuh kayak gitu yang pengen tuh punya jemaat banyak? Hah? Tahu kan? Baik. Gini cara Oke, logikanya. gantian. Coba tunjukkan. Ketika Nabi keluar dari goa, dia memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan ikatan moral pada waktu itu. Coba kalau Tuhan kau banyak. Gantian. Tuhan kau banyak. Pertama, Aku akan tunjukin, aku Tuhan akan kau tunjukin. keluar dari goa, Aku akan itu tunjukin. minta makanan kepada orang lain. Manja Aku akan kali dia. tunjukin. Tuhan kau Aku loh. akan tunjukin. Tuhan kau minta semua orang untuk diinjili. Iya. Tuhan kau loh. Aku tunjukin. Ayo. Aku tunjukin baik. Dia minta data ya. Dia minta data teman-teman ya. Oke, disclaimer dulu teman-teman mengenai ini pembahasan si Yuni tadi. Dia bilang dia bertanya kepada aku, mungkinkah ini malaikat masuk ke gua? Ya mungkin, saya bicara mungkin. Tetapi ini ketika kita merunut kepada si bagindanya si Yuni Rifa ini, apakah itu malaikat? Saya katakan tidak, bukan malaikat. Karena jelas di situ namus. Kalau ada yang tertulis di Sahih Bukhari 3 bahwa dia namus di situ adalah malaikat atau bukan namus tapi malaikat di situ, wes dia benar, dia malaikat, dia menerima wahyu dari malaikat. Tapi itu bukan malaikat gitu, tapi namus. Itu yang perlu Yuni Rifa tahu. Itu namus, bukan malaikat. Oke? Lantas boleh dong dibilang Yesus di dalam gua itu juga bukan malaikat? Itu Kalau namus. kita bukan pakai teori malaikat. kemungkinan, Bisa diam dulu nggak sih? Kemute. Diam dulu. Umi Diam kemute. dulu. Tanya, namus itu artinya apa? Oke. Kita lihat teman-temannya. Namus artinya apa? Saya nggak memberi kesimpulannya. Intinya itu yang Namus berfungsi di artinya gua. apa? Bukan Woi. malaikat tapi namus. Kenapa nggak Aduh. mau? Kenapa kau bawa namus tapi kau tidak tahu artinya itu bagaimana? Kini ku ajarkan kau apa namus. Yang lain diam, ya. Ini ku tunjukkan kau apa namus, ya. Inilah kau. Kalau nggak belajar ini kayak gini jadinya sesat, lagi menyesatkan kau. Oke, jadi jelas teman-teman ya. Diam Dia dulu, berjumpa saya dengan mau- namus bukan malaikat. Iya, yang bilang bahwa Nabi Muhammad didatangi namus itu adalah Waraqah bin Naufal. Apakah namus itu? Mari kita lihat. Namus itu dalam kitabmu adalah hukum Taurat. Itu bahasa Yunani. Nomos, namus. Kau nggak paham. Jadi apa masalahnya? Memang hukum yang datang kepada Nabi Muhammad. Lalu apa? Berarti kau sedang membenarkan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad sama dengan yang datang kepada Musa. Terima kasih. Loh, berarti oke kita sepakat. Kita sepakat. Kita Loh, sepakat. orang kau Saya sepakat di mengatakan sini. itu namus yang datang kepada Musa. Yes. Oke, dalam bahasa Yunani kalau nomos itu berarti hukum. Hukum atau aturan. Iya. Oke, kita sepakat di situ. Iya. Kita sepakat di situ. Iya. Namus itu namus, tapi nomos dalam Apa hukum, ini? dalam bahasa Yunani itu hukum atau aturan. Berbicara semacam gitu. Nah, kalau demikian, kalau kamu katakan namus itu hukum, berarti dia menerima hukum. Iya, Siapa yang memberi Al-Quran hukum? kan hukum. Al-Quran kan hukum, nggak tahu kau. Kamu blunder Aduh, kau. Demian, kau ketabok muka Dia lu menerima wahyu dari hukum. Demian. Bentar. Dia Dia yang menerima datang wahyu dari hukum. kepadanya adalah hukum. Yang datang kepadanya adalah hukum. Malaikat Jibril Oh, itu yang membawa memberi wahyu hukum. siapa? Maka ketika yang memberi wahyu, Siapa yang memberi ya wahyu? Allah lah. Hukum. Ya Allah lah. Hukum. Kau masa nggak? Loh, Masa nggak? namus di situ. Iya, Namus itu yang hukum, kan? datang. Ya maka Jadi, dengar dulu. Bisa bahasa Indonesia nggak? bentar, 2 menit, Bisa- satu menit aja. Nah, udah. 1 menit. Oke, baik. Kalau kamu katakan namus itu adalah hukum, dia menerima hukum. Oke lah, kita cobalah taruh Al-Quran itu adalah hukum dan dia menerima wahyu pertama itu hukum. Yang pemberi wahyu ini siapa? Jelas namus. Berarti Allah pemberi dong. wahyu adalah hukum gitu.
Apa kaitannya dengan itu? Kata warokoh apa? Kata warokoh apa? Kata warokoh apa? Coba kau baca Itu. lagi kata warokoh. Iya, Ya udah kau iya, baca ini warokoh itu. dia Oke, Kata warokoh baca apa? ini tampilkan Iya. tampilkan saya buku ini nomor 3 silakan. Ya kita tunjukkan ya Di situ datanya jelas. ya. Apa Oke, kata baik. warokoh? Gak malu ya? Itu adalah namus katanya. Namus itu kan Iya, kalau kamu itu katakan adalah namus. hukum, Itu adalah hukum ya, katanya. kalau kamu katakan itu adalah hukum, bentar. Ya, terus? Kalau kamu katakan Ya, terus? itu adalah hukum, berarti Ya. dia menerima wahyu dari si hukum gitu. Sejak kapan Allah datang ke gua? Kau mau